Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua kami, para kiai, para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kiai Hafiz Salim, ya, Hafiz Salim yang tadi telah meramaikan majelis kita dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ada Ananda Al-Qari Ad-Dawli, yaitu Qari internasional, Al-Ustadz Muhammad Syamsuri Firdaus. Terima kasih Ustadz, ya. Saya kenal beliau ini dari masih SD dulu di Lombok. Jadi datang dari Bima, mewakili Bima untuk mengikuti STQ provinsi kalau nggak salah, ya, Syamsuri. Suaranya bagus sekali, masih kecil waktu itu. Alhamdulillah setelah 15-an tahun, ya, Syamsuri, saya pada hari ini bersama beliau dari Lombok, kemudian ke Jakarta, selesai di UI, ya, Syamsuri, alhamdulillah, dan mewakili Indonesia ke banyak mustabaqah internasional. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Syamsuri terus dapat mengokohkan iman kita dengan suaranya yang indah. Ada juga di sini jauh-jauh datang dari Lombok, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar. Beliau ini Bupati Lombok Utara. Lombok Utara itu tempat wisata yang paling indah di Lombok. Ada 3 gili, namanya Gili Terawangan, Gili Air, Gili Minur, itu adanya di Lombok Utara. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersilaturahim kepada kami nanti, datang kepada Pak Bupati, ya, menikmati keindahan dari Lombok dan Lombok Utara secara khusus. Para kiai dan seluruh bapak-bapak ibu yang tidak dapat saya sampaikan, sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Panitia pengajian, panitia maulid yang juga saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya tadi duduk di rumah Pak siapa tadi, ya, di sebelah? Haji Firdaus. Pak Haji Firdaus, ya. Saya menikmati betul nasyid-nasyid yang dibacakan oleh anak-anak kita. Setelah itu di masjid ini juga saya dan kita semua tadi menikmati bagaimana Al-Ustadz Kiai Hafiz menyampaikan keindahan Islam. Lalu Al-Ustadz Muhammad Syamsuri Firdaus juga menyampaikan kepada kita keindahan Al-Quran. Bapak-bapak Ibu, saya pikir rasanya cukuplah, ya, nikmat hidup kita. Rasanya sudah cukup menyenangkan hidup kita kalau hari-hari kita dan waktu-waktu kita dapat terisi dengan hal-hal seperti ini. Dunia ini, Bapak Ibu, mau dianggap sepanjang-panjangnya, tapi ternyata pendek. Kemarin 2 hari yang lalu saya mengantar sahabat saya, alumni Kairo, namanya Haji Abdul Manan MA, Tuan Guru. Sehat, bahkan sehari sebelum beliau wafat masih sehat. Tiba-tiba Allah Ta'ala memanggil. Beliau orang yang berilmu. Tertawanya itu masih terbayang di wajah saya, tapi tiba-tiba berangkat saja. Itulah dunia. Jadi dunia ini tidak lama, karena itu kita pastikan di dunia ini kita menikmati hal-hal yang membawa kebahagiaan kita di akhirat. Salah satu di antaranya, bapak-bapak dan ibu, dulu seorang sahabat, tidak disebut siapa namanya, karena dia orang biasa, bukan kelasnya Abu Bakar
bukan kelasnya Sayyidina Umar, bukan kelasnya Sayyidina Utsman, bukan kelasnya Sayyidina Ali, orang-orang hebat, sahabat biasa. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan dia dari kampung jauh dari Madinah, datang kepada Nabi lalu bertanya, mata sah, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Ini pertanyaan yang mencerminkan keinginan dari seorang yang hidup pada saat itu untuk menyiapkan dirinya. Dia tahu mana yang penting di tengah-tengah kehidupan yang ada, karena dia beriman terhadap akhirat. Dia tahu harus siapkan diri dengan persiapan yang terbaik. Maka Nabi tanya kepada orang itu, Ma'adha a'dadta, apa yang kamu siapkan? Sahabat tadi menjawab, ma'adadtu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqah walakin uhibbullaha wa rasulah. Saya nggak punya banyak amal-amal yang hebat-hebat seperti sahabat yang lain. Kalau hitungannya sholat, kalau hitungannya sedekah, kalau hitungannya puasa, saya nggak banyak. Tetapi kata sahabat itu, uhibbullaha wa rasulah, saya mencintai Allah dan Rasul. Maka Nabi katakan, anta ma'a man ahbabta, kamu nanti di akhirat akan bersama dengan yang engkau cintai. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti para sahabat itulah, seperti yang disampaikan oleh sahabat itu di depan Rasul, itulah yang harusnya ada di dalam hati kita. Cinta pada Allah dan Rasul. Dan sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap rasa cinta itu perlu bukti yang nyata. Kita cinta pada Allah, maka kita upayakan untuk mengikuti tuntunan Allah. Kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah bermaulid ini kita niatkan sebagai wujud dari cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berumah tangga, Bapak Ibu, seorang istri secinta-cintanya pada suami, suaminya tidak akan percaya kecuali kalau ada buktinya. Seorang suami secinta-cintanya kepada istri, nggak bakal istrinya percaya kecuali kalau ada bukti yang nyata. Maka mahabbah yang ada di dalam dada itu harus nampak dalam amal yang nyata. Maka suami berusaha, suami berusaha. Tadi seperti dia kita sampaikan, capek, lelah bekerja, tapi itulah bukti dia cinta sama istrinya. Dia cinta sama anaknya, maka dia bekerja, maka dia keluar dari rumah, maka dia mencari nafkah. Sampai di rumah pun kadang-kadang suami itu berusaha juga menunjukkan dia cinta pada anak istrinya. Dia peluklah anaknya, dia ucapkan kata-kata yang manis kepada istrinya, dia rayu istrinya, dia bujuk istrinya, bahkan dengan sesuatu yang kadang-kadang gak sesuai, tapi itulah bentuk cinta. Maka kalau seperti itu cinta kita kepada manusia, tidak mau hanya ada di dalam dada, maka seharusnya cinta kepada Allah dan Rasulnya juga harus lebih kita tampakkan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang saya heran kalau sampai hari ini kita umat Islam masih berdebat tentang boleh apa enggak maulid. Kita umat Islam, sebagian dari kita masih berdebat boleh enggak memuji Nabi dengan pujian yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu,
Ujian kita hari ini, kalau ada kiai ceramah di perayaan Maulid, lalu menyampaikan tentang keistimewaan Rasul, maka apa yang kita sampaikan hari ini itu masih jauh dibandingkan dengan para sahabat dulu. Ketika beliau menampakkan cintanya pada Nabi, mereka menampakkan sayangnya pada Nabi. Hari ini kita menyebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang pemberi petunjuk. Kita puji Nabi sebagai jalan sampainya hidayah kepada kita. Dulu para sahabat, coba kita simak. Hasan bin Sabit, apa katanya? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha. Itu pujiannya Hasan bin Sabit. Wahai ya Rasulullah Muhammad, engkau ini benar-benar manusia yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Seakan-akan engkau diciptakan seperti apa yang engkau mau. Jadi Nabi itu diciptakan oleh Allah seakan-akan sesuai dengan kemauannya Nabi. Saking sempurnanya Nabi, saking istimewanya Nabi. Maka Rasulullah SAW sepanjang 23 tahun bersama sahabat tidak pernah ada satu tetes air wudhu beliau yang jatuh ke tanah. Kenapa? Karena sahabat berkeliling di samping Nabi dan membuka tangannya menampung. Jadi begitu Nabi membasuh wajahnya, itu air tumpahan itu ditampung oleh para sahabat. Itu ada dalam hadis sahih. Bahkan saking mepetnya, ya. Jadi Nabi itu nggak pernah sendirian. Begitu mau wudu, sahabat langsung mepet. Saking mepetnya, di dalam hadis sampaikan kadu yaqtadiluna ala wajhi. Mereka hampir berantem gara-gara memperebutkan tetesan air wudunya Nabi. Gak ada yang jatuh ke tanah. Bahkan mohon maaf nih bapak-bapak ibu, ini namanya cinta. Emang kalau ukuran kita gak kebayang, apalagi orang zaman sekarang yang ngaku orang modern. Mata nohama binakhomat. Nabi itu gak pernah, mohon maaf apa bahasa Betawinya? Kalau kita agak apa? Itu tuh ya, ada. Kan kita kumpulin itu, terus kita buang kan? Iya. Itu sahabat kampung dengan tangan dihapuskan berat. Kalau orang sekarang nih, ya, seperti misalnya ada tayangan kemarin kan melihat ada santri yang hormat sama kiai, wah fewanda. Apalagi dia lihat sahabat ya, yang gak mau membiarkan satu tetes pun dari air wudhu Nabi itu jatuh ke tanah. Mereka tampung dan mereka usapkan di badannya, diusapkan di wajahnya untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan bukan hanya air wudhu, setiap ada yang mengenai badan Nabi, bahkan yang keluar dari Nabi yang bahasa kita sesuatu yang mungkin bagi sebagian kita itu dalam tanda kutip apa ya, bukan jorok ya, tapi itu kan sesuatu yang dibuat, ditampung. Itulah cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita setiap hari bermaulid bulan Rabiul Awal misalnya nih, dari awal Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Awal, lalu masuk Rabiul Akhir, sekarang masuk Jumadil Awal nih, udah 2 bulan maulidan terus. Misalnya kita pergi dari satu ke masjid yang lain, begitu selesai maulid 2 bulanan bermaulid sampai rumah, jangan kemudian mengatakan, waduh, kayaknya saya sudah sangat cinta sama Nabi. Waduh, kayaknya saya sudah rajin betul bermaulid. Aduh, kayaknya sudah cukuplah saya membalas jasanya Rasulullah SAW dengan menyisihkan waktu saya sampai 2 bulan setiap hari, tiada hari tanpa maulid. Bapak Ibu, itu masih jauh dibandingkan apa yang dulu para sahabat tampakkan bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan yang paling penting pada kesempatan ini adalah yuk kita cari jalan-jalan dan cara untuk terus-menerus
menunjukkan cinta kita pada Nabi besar Muhammad SAW. Kan rumah tangga aja perlu dipelihara cintanya, begitu ya ibu-ibu ya. Suami istri kan perlu terus dipelihara. Maka para suami berkreasi untuk terus menarik hati istrinya. Istri juga terus-menerus berusaha menjaga cinta dan sayang suami. Maka demikian pula kita dengan yang paling mulia, asyraful khalqi, yang memang nanti padanya lah seperti yang kita dengar tadi maulid, ba'dallah antasanah. Setelah Allah nanti kita akan menyandar pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan syafaatnya kelak di akhir. Karena itu Bapak Ibu, yuk mari kita setiap saat berusaha untuk memperbaharui cinta kita pada Nabi, menampakkannya dengan apa yang bisa kita tampakkan. Kalau lagi maulidan, datang maulid, niatin, ini cara saya Rasulullah, aku cinta padamu. Kalau ada orang membaca maulid, kita hadir. Kalau ada mahalul qiyam, ikut kita mahalul qiyam. Walaupun ada yang mengatakan itu nggak pernah diajari Nabi. Iya, tidak semua cara kita mencintai Rasul itu diajarkan sama Nabi. Tapi yang namanya bahasa cinta, cukup dengan kita mencintai itu kita berkreasi sepanjang tidak mempertuhankan Nabi besar Muhammad SAW. Silakan bapak-bapak mau puji Nabi dengan pujian apapun, karena pujian kita juga dibanding pujiannya Allah itu masih jauh. Kalau Allah memuji Rasulnya, apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkaulah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu pujian Allah kepada Nabi. Jadi yang memuji Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pujiannya nggak main-main sama Nabi. Coba di akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Akhirnya apa? Bil mu'minina. Hanya Rasul yang Allah pinjamkan dua nama dari Asmaul Husna langsung sekaligus. Rauf itu adalah bagian dari Asmaul Husna. Rahim itu juga bagian dari nama Allah, dipinjamkan buat Nabi untuk menunjukkan betapa dalamnya dan hebatnya kasih sayangnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu pujian Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca maulid, kita memuji Nabi, kita bersolawat, itu masih jauh dibanding solawatnya para sahabat, dibanding pujiannya Allah kepada Rasulnya. Maka sekali lagi Bapak-bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesempatan bermaulid ini adalah kesempatan kita. Mari terus kita mencari jalan untuk menunjukkan cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Ingin dapat berkah dari hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Bapak Ibu saudara sekalian, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian biasa-biasa nih kita di masyarakat awam nih, ya, jamaah yang ada di Cinere, ya, bahkan di Indonesia. Inilah salah satu dari bentuk kita mencintai Rasul. Kita memperingati kelahiran. Mencintai Rasul juga, kata para ulama, yang paling sederhana cara kita untuk mencintai Nabi adalah mengetahui apa yang dia cintai untuk ikut kita cintai, dan menghindarkan, mengetahui apa yang beliau hindari, apa yang beliau benci untuk kemudian kita jauhi. Jadi kalau kita mencintai seseorang, ketahui apa yang dia sukai. Dan begitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih kita ya kembali lagi misalnya suami istri atau bersahabat bahkan ya, kita saling menyayangi sama sahabat kita. Kalau kita tahu sahabat kita itu alergi durian, gak mungkin kita akan bawa ke warung durian karena gak bakal dia makan. Kita pasti akan mengetahui apa kesukaannya, lalu kita ikuti apa yang dia suka. Maka mencintai Rasul juga seperti itu Bapak Ibu. Ketahui apa yang dia cintai dan cintailah apa-apa yang dia cintai itu, dan ketahui apa yang dia tidak sukai, jauhkan diri sejauh-jauh. Apa yang Rasulullah SAW cintai, yang paling utama kata para sahabat itu tergambar dalam hadis Rasul,
wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Jadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi itu namanya sholat. Sholat itulah jadi buah hatinya Nabi. Kalau kita mau menjadi bagian dari buah hatinya Nabi, rajin, tekun, istiqomah laksanakan sholat. Sudah itu. Itulah jalan yang paling dekat, yang paling cepat untuk membersamai Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai sholat sampai titik di mana istri beliau bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah diampuni dosanya, lalu buat apa sholatnya seperti ini sampai kakinya bengkak? Kata Rasul, inilah caraku bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, pada para jemaah sekalian, bagian dari cara kita mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rapiin sholat kita. Lalu yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, yuhibbul fuqara wal masakin, mencintai orang-orang yang lemah, orang yang kurang, orang yang fakir, orang yang miskin. Nabi kata para sahabat, ya tahabbaru ilaihim, selalu berusaha menghibur. Maka kepada semua kita yang ada di tempat ini, saya ajak akhlaknya Rasul, yaitu pembelaan kepada yang lemah. Akhlaknya Rasul gak pernah membiarkan orang itu susah kecuali dibantu. Akhlaknya Rasul tidak pernah menjadikan satu kekurangan sebagai sebab untuk diejek dan dihina. Kalau ada kekurangan sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tutupi kekurangannya. Kalau ada kelemahan sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bantu sahabat yang lemah itu supaya lepas dari kelemahan. Maka di belakang Masjid Nabawi itu ada tempat diisi oleh 80 sahabat, namanya Ahlus Suffah. Kalau kita ke Raudhah, ada yang agak naik tuh, begitu kita masuk. Di belakang rumahnya Nabi itu agak naik kayak begini nih. Itulah tempat tinggalnya Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah? Sahabat yang ekonominya lemah. Maka dia tinggal di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bantuan ekonomi, dikasih makan sama Nabi. Yang nggak punya baju dikasih baju sama Nabi. Kemudian dipersilahkan kalau siang hari mereka mau keluar bekerja, tapi tempat tinggalnya sudah ditanggung di situ. Gak ada diusir oleh Rasul. Makanya sebenarnya bapak-bapak ibu, yang bagus itu memang masjid itu gak boleh ditutup pintunya. Gak boleh ditutup pintunya. Ya memang itu harusnya ya. Tapi memang kan keadaan kita beda-beda ya. Banyak juga gara-gara masjid dibuka, masuk ke dalam bukannya sholat ya, malah tidur. Begitu masuk waktu Allahu Akbar, dia keluar pergi aja gitu. Bukannya sholat, ada yang begitu. Cuman sebenarnya memang seperti Masjid Nabawi yang pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lemah itu mendapatkan tempat perlindungan di masjid. Itu yang kedua yang dicintai oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbul fuqara wal masakin. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbu ahlal khair. Nabi itu mencintai orang yang suka berbuat baik. Maka dalam Al-Quran ada firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang-orang yang suka berbuat baik, Allah akan selalu bersama. Maka kalau kita punya tetangga Bapak Ibu, kita tahu orang baik, jangan bikin masalah sama dia. Walaupun dia kelihatannya sendirian, Allah selalu menjaga dia. Kalau kita tahu ada orangnya nggak macam-macam, mulutnya terjaga, nggak suka nyakitin orang lain. Walaupun mungkin dia nggak setiap hari ke masjid,
Orang yang tidak setiap hari ke masjid bukan berarti jarang sholat. Kadang orang diam di rumah, dia tidak sering ke masjid, kecuali mungkin untuk sholat fardu. Dia laksanakan sholat sunnah yang banyak di rumahnya, ingin rumahnya itu berkah. Kalau ada orang seperti itu, orangnya tidak pernah nyakiti, kita tahu berdasarkan persaksian dari tetangga-tetangganya dia orang baik, maka jangan kita bikin masalah. Orang baik dijanjikan oleh Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama. Dan kata bersama di sini kata para ulama adalah ma'iyatul khassah. Bersama dalam arti apa? Dijagain oleh Allah, dilindungi. Kalau ada orang baik lalu dizolimi oleh orang lain, walaupun dia gak balas, Allah yang akan balas. Makanya kita perlu hati-hati. Nah, itu 3 hal yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, Nabi cinta sholat. Yang kedua, Nabi cinta kepada orang-orang yang lemah, ya, fuqara, masakin. Dan yang ketiga, Nabi cinta kepada orang yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Rasul, maka kita cintai apa yang dicintai oleh Rasul. Nabi SAW juga benci kepada beberapa hal. Yang pertama, semua ulama sepakat bahwa salah satu yang paling dibenci oleh Nabi besar Muhammad SAW itu namanya kezaliman. Kita mau rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi demen zolimi orang, suka menyakiti orang, mulutnya kasar, ngumpat, atau hartanya orang diambil karena dia mungkin punya kuasa. Kehormatan orang dirusak, harta orang diambil, maka otomatis kata para ulama, la tashfa'u anhu sholatuhu. Sholatnya yang banyak itu gak bakal bisa menghilangkan mudarat, keburukan dari kezaliman. Itu babnya beda, bapak-bapak itu. Bab sholat itu beda dengan bab kezaliman. Satu sama lain itu tidak bisa saling menutupi. Gak bisa kita ngezalimin orang kemudian kita perbanyak sholat sunnah kita supaya kezaliman kita itu diampuni Allah, gak bisa. Yang namanya kezaliman itu babnya beda. Kalau zalimi orang, minta maaf sama orang yang kita zalimi. Selama dia belum memaafkan, itu akan menjadi beban kita sampai di depan Allah Ta'ala. Bahkan itu yang membuat orang menjadi bangkrut di depan Allah. Banyak hadis-hadis sahih. Jadi Bapak Ibu, yang tidak disukai oleh Nabi SAW itu yang paling utama adalah kullu anwa'iz zulm, segala macam bentuk kezaliman. Maka Nabi SAW bahkan sampai ketika beliau di ujung hayatnya, beliau membariskan para sahabat, ya, di ujung-ujung kehidupan beliau dibariskan para sahabat. Lalu Nabi bertanya, ada nggak di antara kalian yang pernah saya sakiti? Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah memukulku sekali. Engkau pernah memukulku sekali. Rasulullah panggil sahabatnya, maju ke depan. Lalu Nabi buka, saya pukul kamu di mana? Oh, kamu pukul saya di punggung. Nabi kemudian membuka bajunya, memperlihatkan punggungnya. Lalu saya sekarang, supaya nggak ada beban nanti di akhirat. Begitu dibuka, bukannya dipukul, Nabi dipeluk dan dicium punggungnya oleh sahabat. Kata sahabat, saya sengaja menyampaikan itu ya Rasulullah, bukan ingin membalasmu, tapi ingin menyentuh tubuhmu yang mulia. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai tabarukan. Tabarukan itu menyentuh fisiknya Rasul. Dan karena Rasul hari ini sudah tidak ada, yang kita sentuh itu adalah ajaran dan sunnahnya. Maka setiap kali kita melaksanakan sunnah Nabi, sekecil apapun, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, itu sesungguhnya kita tabarukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dapat berkatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal-hal yang Nabi SAW
tidak sukai, tapi saya sampaikan dua saja. Yang kedua, kata para ulama, adalah sifatul ajzi wal kasal. Apa artinya malas dan merasa tidak berdaya? Bapak Ibu, kita ini di Indonesia kadang-kadang ya mungkin karena terlalu banyak hal-hal aneh yang kita lihat, sampai akhirnya kita seperti putus asa. Emang Indonesia ini kayak begini, udah gak bisa berubah. Kita ini emang bangsa yang gak bakal bisa maju. Kita memang bangsa yang udah terlalu banyak kejahatannya. Dari ucapan-ucapan itu maka akan tumbuh ya, sifatul ajiz. Nabi paling gak suka sifatul ajiz. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang orang beriman, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan sifat orang beriman itu adalah putus asa. Tidak pernah ada sifat pesimis bagi orang yang beriman. Justru dalam Al-Quran semua penggambaran Allah tentang kita orang beriman ini adalah penggambaran yang penuh dengan semangat. Yastabshiruna binikmah yabtaguna fadlan min Allah. Orang beriman itu selalu berharap masa depan yang baik. Orang yang beriman itu selalu optimis menatap hari esok. Itu bahasa Al-Quran. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, sesusah-susah, seberat-berat yang kita rasakan, ya, sebuntu-buntu yang kita temui, tetap pelihara sifat optimisme, tetap pelihara sifat berharap yang baik, tetap menanamkan dalam diri kita, insya Allah masa depan akan baik. Buang pesimis. Rasulullah SAW di antara doa yang sering beliau sampaikan, yang beliau minta dilindungi ya, dari sifat-sifat tertentu, Nabi katakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Dari banyak hal-hal yang Nabi paling takut ya, terkena dengan sifat itu, yang pertama Nabi sebutkan al-ajzu. Al-ajzu itu artinya tidak berdaya. Al-ajzu itu artinya merasa lemah. Jadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala dalam hadis qudsi sampaikan, ana inda dhanni 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku bergantung persangkaan hambaku. Kalau baik, saya kasih dia yang baik. Kalau buruk, saya kasih juga apa yang dia pikirkan itu. Jadi warga Cinere, ada Pak Camat di sini, dan kita semua ya, warga Indonesia. Indonesia kita ini sudah 80 tahun usianya. Kita berharap insya Allah di masa-masa yang akan datang, bangsa kita akan menjadi bangsa yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan menjadi tempat yang diberkahi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan ampunannya kepada kita semua. Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi pesan saya kepada kita semua, termasuk pada diri saya, yuk kita cari jalan-jalan untuk terus mengikatkan diri kita kepada baginda Rasul. Jangan bosan. Jangan merasa sudah cukup. Setiap saat kita cari jalan untuk bisa mendekatkan diri kita, mengikatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tabarrukan kepada beliau. Dan salah satu caranya adalah kita cari apa-apa yang beliau cintai, kita cintai hal-hal itu. Kita cari apa amal-amal yang beliau suka amalkan, kita amalkan seperti apa yang beliau amalkan. Itu akan mengikat kita bersama Rasulullah SAW. Sebaliknya, hal-hal yang Nabi benci jangan kita lakukan, karena melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang yang kita akui kita cintai itu menunjukkan cinta kita tidak tulus. Jadi kalau kita mencintai,
seseorang, kita pasti akan melakukan apa yang dia cintai dan menjauhkan diri dari apa yang dia tidak suka. Nah, lebih-lebih khusus Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kepada warga Cinere, ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Camat, ya. Warga Cinere ini banyak Betawi. Kalau kita jadi orang Betawi, kita tahu persis bahwa orang tua kita itu mewariskan beberapa tradisi yang baik kepada kita. Maka sebagai generasi penerus Bapak-bapak Ibu, apa yang baik dari orang tua kita itu harus kita teruskan. Jadi tanda anak berbakti pada orang tuanya adalah dia meneruskan kebaikan orang tuanya. Termasuk diantaranya adalah tradisi-tradisi acara keagamaan seperti itu. Boleh saja dunia ini berubah kayak apa, ya. Udah berubah canggih modern. Yang rumah kecil jadi besar, yang satu tingkat jadi tinggi, yang rumah nempel sama bumi, kemudian naik puluhan tingkat apartemen, ya. Kendaraan kita dulu pakai sepeda, sekarang pakai mobil. Dulu mobil pakai bensin, sekarang pakai listrik. Mungkin nanti kita pergi ke Arab Saudi, Jeddah itu bukan 8 jam lagi, mungkin bisa 4 jam, 3 jam. Teknologi luar biasa. Bapak Ibu, ingat-ingat, di dunia ini ada hal-hal yang boleh berubah, tapi ada juga hal-hal yang harus kita tetap jaga. Iman Islam tidak boleh berubah, termasuk juga tradisi-tradisi kebaikan yang diwariskan oleh orang tua. Jadi kita tetap maulidan, mau kayak gimana, ya, Bapak Ibu, ya, setuju? Nah, walaupun dunia udah kayak gimana, kita udah jadi orang yang istilahnya modern kayak apa, nanti kita wasiatin sama anak keturunan kita, bawa tradisi yang baik itu. Karena pada akhirnya Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, kehidupan itu bukan sekedar tentang materi, tapi kehidupan itu adalah tentang nilai-nilai yang kita bawa. Dan cara supaya nilai-nilai baik itu ada adalah dengan menjaga hal-hal seperti ini. Ini saya pesan karena masyarakat di Betawi atau di Cinere ini ada kemiripannya dengan di Lombok. Jadi di Lombok itu juga guru-guru kami itu mentradisikan, ya, beberapa acara-acara keagamaan, tradisi-tradisi maulidan, nuzul, kemudian macam-macam, ya. Itu terus kita laksanakan. Nah, saya mohon hal yang sama juga bisa terus dilaksanakan di tempat ini. Inilah benteng untuk anak-anak kita. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.